Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tigor Dwi Laksono, selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, izin saya bertanya sebentar. Coba angkat tangan siapa di antara teman-teman yang masih ingat resolusi tahun lalu. Sekarang, angkat tangan lagi siapa yang resolusinya di tahun lalu benar-benar tercapai. Nggak apa-apa kalau hanya sedikit karena kenyataannya banyak dari kita punya resolusi, tapi tidak semuanya menjadi kenyataan. Bukan karena kita malas atau bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena seringkali resolusi hanya berhenti sebagai harapan, bukan arah hidup. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman berbicara tentang resolusi 2026 dalam konteks self-development. Bukan tentang seberapa banyak target yang kita tulis, eh, tetapi tentang bagaimana kita membentuk diri kita menjadi versi yang lebih baik secara sadar dan konsisten. Teman-teman sekalian, dalam self-development, resolusi bukan sekedar ingin ini atau ingin itu. Resolusi adalah keputusan tentang siapa kita ingin menjadi. Banyak orang berkata, saya ingin sukses, saya ingin kaya, atau saya ingin berubah. Namun keinginan tanpa kebiasaan hanyalah angan-angan bisa dibilang. Resolusi yang kuat berfokus pada hasil, tetapi pada proses. Resolusi yang kuat tidak berfokus pada hasil, tapi pada proses. Misalnya hanya ingin IPK yang naik, tetapi menjadi pribadi yang disiplin belajar, itu harus dilakukan. Bukan hanya ingin sehat, tetapi menjadi orang yang peduli dengan pola hidupnya. Ketika identitas kita ubah, hasil akan mengikuti. Namun mengapa banyak resolusi gagal? Yang pertama, karena kita terlalu banyak membuat resolusi. Dalam satu tahun kita ingin berubah di semua aspek sekaligus, akhirnya tidak ada yang benar-benar konsisten menjalani. Kedua, resolusi seringkali tidak spesifik. Kita berkata ingin lebih baik, tapi tidak lebih baik dalam hal apa dan sebagaimana caranya. Yang ketiga, kita jarang melakukan evaluasi. Ketika kita menetapkan resolusi di awal tahun, lalu melupakannya sampai akhir tahun. Resolusi tanpa evaluasi ibarat berjalan jauh tanpa melihat peta. Kita bergerak tapi tidak tahu apakah arahnya benar. Lalu bagaimana caranya membuat resolusi 2026 yang benar-benar berdampak? Pertama, tentukan satu fokus utama, satu hal yang paling ingin kita perbaiki dalam diri kita. Bisa tentang kedisiplinan, kepercayaan, kepercayaan diri, komunikasi, atau manajemen waktu. Yang kedua, ubah resolusi menjadi identitas. Jangan hanya berkata, saya ingin rajin, tapi tanamkan dalam diri bahwa saya adalah orang yang konsisten. Perubahan identitas akan mempengaruhi tindakan
sehari-hari. Yang ketiga, pecah resolusi besar menjadi kebiasaan kecil. Kita sering gagal bukan karena target terlalu besar, tetapi karena kita tidak memulai dari langkah sederhana. Konsisten 15 menit dari lebih jauh daripada semangat besar yang hanya bertahan seminggu. Yang keempat, libatkan lingkungan. Ceritakan resolusi kita kepada orang terdekat karena lingkunganlah yang mendukung akan memperbesar peluang keberhasilan kita. Teman-teman, resolusi 2026 bukan tentang menjadi sempurna. Resolusi adalah tentang kemauan untuk terus bertumbuh, meskipun pelan. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa konsisten kita melangkah. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman merenung sejenak. Resolusi 2026 bukan tentang siapa yang hebat di antara kita, tetapi siapa yang paling berani berkomitmen pada proses perubahan versi terbaik kita tidak datang karena pergantian tahun, tetapi karena keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Sepulang dari sini, saya tidak meminta teman-teman menuliskan banyak resolusi. Cukup satu pertanyaan, siapa saya di akhir tahun 2026 dan kebiasaan kecil apa yang saya mulai hari ini dan menuju ke sana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan selalu dimulai dari diri sendiri. Saya Tegar Dwi Laksono. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berproses dan sampai jumpa. Terima kasih.